Halo, apa kabar para nasabah PNM? Saya percaya bahwa ibu-ibu semua saat ini dalam keadaan sehat. Karena percaya bahwa sehat itu adalah kunci nomor satu. Lalu yang berikutnya, ibu-ibu dapat beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan ini adalah yang mempunyai segala-galanya. Lalu dapat bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, maka semuanya dapat menjadi berkah buat kita semua. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara semua, walaupun kita berjumpa saat ini dengan virtual. Kita tidak boleh social distancing, kumpul-kumpul. Dan saat ini saya percaya saya di sini mau sharing segala sesuatu tentang bagaimana kita mensiasati atau memberikan trik dalam mengatasi kondisi saat ini yang terjadi di dunia, bukan hanya ada di Indonesia, tapi di dunia, terkait pandemi COVID-19. Dan saat ini mungkin banyak bisnis-bisnis yang terpuruk dalam situasi saat ini. Tapi mungkin juga ada bisnis-bisnis yang saat ini dengan adanya pandemik ini dapat naik tren penjualannya. Ada. Saat ini kita mau belajar bagaimana kita mensiasati kondisi bisnis kita atau transaksi kita, penjualan kita dalam menghadapi pandemi ini. Dalam hal berbisnis, yang pertama, kita harus mengedepankan itu adalah uang cash. Nah, karena uang cash ini adalah bisa dikatakan raja. Jadi kita kalau berbisnis itu kita utamakan yang memberikan uang cash, supaya cash flow kita semuanya berjalan dengan lancar. Karena banyak sekali ketika cash flow kita ini tidak lancar, maka kita akan mungkin agak sedikit tertekan dalam hal berbisnis. Lalu kita ini harus mencari barang-barang yang perputaran uangnya cepat. Jadi jangan kita itu saat ini memberikan stok barang yang banyak di gudang. Menurut saya, kalau saat ini adalah bagaimana kita caranya membuat cash flow perputaran uang kita cepat, sehingga semua dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga apa yang kita impikan semua dapat berjalan dengan baik. Itu terkait uang cash, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita saat ini harus beradaptasi dengan kondisi new normal yang digebur-geburkan new normal. Kita harus beradaptasi dengan kondisi new normal ini. Bukan kita sembrono dengan tanpa melambaikan protokol COVID-19, tidak. Tetapi kita harus beradaptasi dengan new normal, yang artinya tentang kesehatan. Yang pertama, yaitu tadi kita harus menjaga kesehatan. Imun tubuh kita mesti bagus, makan yang bergizi, berolahraga. Lalu kita yang utama juga kita katanya rajin cuci tangan, Ibu-ibu. Ya. Dari luar kita harus membersihkan badan dulu, baru masuk ke dalam rumah kita. Kita harus beradaptasi dengan hal-hal normal. Di toko, kalau ibu-ibu ada toko, ibu-ibu harus sediakan tempat
cuci tangan, ada hand sanitizer-nya, sehingga transaksi bisnis pun kita lancar. Nah, lalu berikutnya tentang kita mesti bertahan itu bersama-sama. Nah, ibu-ibu semua, apa yang dikatakan bertahan secara bersama-sama? Di sini banyak sekali masyarakat Indonesia yang terdampak terkait virus corona ini. Bahkan ada bisnisnya sampai tutup, PHK di mana-mana. Sehingga kita pun dapat menyisihkan apa yang kita punya untuk kita bersama-sama membantu orang-orang yang berkekurangan. Sehingga kita dapat bertahan bersama-sama. Kita tidak boleh egois, tapi kita bersama-sama bagaimana cara untuk bertahan di masa-masa pandemi ini. Banyak hal yang sudah dilakukan, ada yang mengumpulkan sembako, ada yang memberikan beras, dan lain-lain. Sehingga apa yang dilakukan itu menjadi berkat buat kita semua. Nah, lalu yang berikutnya adalah investasi waktu, Ibu. Nah, di dalam hal saat ini ada yang dikatakan bekerja di rumah, beribadah di rumah. Nah, ini berbicara mengenai investasi waktu, Ibu. Jadi kita mungkin ketika saat-saat ini banyak yang bekerja dari rumah, banyak waktu buat keluarga, sehingga kita bisa bersama-sama ngobrol dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak, sehingga mengerti apa yang menjadi kondisi keuangan keluarga, bagaimana kita mengerti kondisi keuangan usaha ibu-ibu semua. Kita bisa ngobrol, misalkan kita di sini misalkan ada melakukan penghematan di sektor-sektor hal, tidak memberikan hal-hal yang tidak penting. Kita memberikan kebutuhan yang primer, khususnya buat makanan. Untuk kita, logistik kita di rumah, terkait beras, sayur mayur, dan seterusnya. Kita harus menginvestasikan waktu kita, sehingga kita pun dapat sehat. Itu yang paling utama. Terlebih ini sudah di pertengahan tahun 2020, kurang lebih 5 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Doa saya buat ibu-ibu semua, kita dapat mengakhiri 2020 ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan tidak kekurangan suatu apapun, dan bersama-sama menonton 2021 dengan hal yang lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya adalah kita tidak boleh berpikir terlalu jauh. Ada kata-kata bijak berbicara kesusahan satu hari itu cukuplah satu hari. Dan artinya bahwa kita harus berpikir yang realistis yang saat ini kita hadapi, sehingga kita pun dapat memberikan yang terbaik dengan apa yang kita lakukan sekarang. Untuk waktu ke depan dapat kita pikirkan, tapi jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Yang kita pikirkan adalah saat ini, bagaimana kita bertahan di dalam kondisi saat ini. Saat ini saya tidak mengetahui apa yang menjadi kondisi usaha ibu-ibu semua, tapi saya berharap usaha ibu-ibu semua dalam keadaan yang running, yang semangat, yang maju, ingin berjuang. Lalu yang berikutnya adalah berolahraga. Olahraga sangat penting, Ibu. Jadi jangan terlalu stres dalam kehidupan. Berolahraga sangat penting. Yang mau senam, yang mau jogging, sehingga kita berasa rileks dalam kehidupan. Oke? Nah, Bapak Ibu, saat ini banyak sekali dengan kondisi yang saat ini, banyak sekali
bisnis-bisnis yang dibuat secara online atau yang disebut dengan kerennya online shop, gitu kan. Banyak sekali bisnis-bisnis yang saat ini dengan online, ya. Dari makanan banyak sekali tuh bisnis-bisnis makanan, banyak yang di frozen food dengan istilah kerennya, ya. Semua yang dapat di es dapat dijual seperti bakso, nugget, semua yang dapat ada produk yang bisa dibekukan, semua dapat dijual makanan. Saat ini saya mau share terkait bagaimana kita meningkatkan penjualan kita secara online. Nah, ibu-ibu, saat ini mungkin saya sudah jualan online, ya, jual baju secara online, jualan makan secara online, banyak hal kita buat dengan online. Jadi cukup pelanggannya di rumah saja, lalu banyak ada kurir-kurir atau just tip, ya, sehingga pelanggannya hanya di rumah saja. Nah, hal yang pertama kita lakukan terkait cara meningkatkan penjualan secara online atau bagaimana jual online cepat laku, kan? Yang pertama, jualah barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Di daerah ibu-ibu semua, ibu-ibu harus meriset atau memberikan penelitian atau ya kita cek aja pasar. Kira-kira yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat ini apa? Apa yang sudah dibutuhkan saat ini? Contoh, saat ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan HP, dan ketika ingin internetan harus menggunakan yang namanya kuota, betul kan? Nah, bisa kita share juga terkait jualan kuota, ya kan? Bisa. Apa yang kita juga berpikir lagi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar ibu-ibu semua? Apa? Kita harus meriset. Jadi sehingga ketika kita mulai jualan, itu kita menjawab kebutuhan mereka. Nah, ini harus kita lakukan adalah riset. Kita mesti lihat apa yang sudah dibutuhkan. Mungkin makanan, kue, atau yang lainnya. Kita mesti meriset. Lalu yang kedua adalah bagaimana apa yang kita lakukan ini mempunyai jangkauan yang luas, jangkauan yang besar. Awalnya mungkin di lokasi 1 RT, berikutnya meluas lagi. Nah, kita harus berpikir bagaimana bisnis kita ini dapat dikenal orang. Bisnis kita ini dapat menjadikan orang-orang itu mengenal. Orang-orang itu tahu, oh di situ ada rumah makan yang enak. Nah, terlebih saat ini dalam masa-masa pandemi ini mungkin yang mempunyai rumah makan pun omsetnya menurun karena orang-orang tidak suka keluar rumah atau tidak suka makan di luar. Mungkin dengan membungkus sehingga makan di rumah. Nah, kita harus memikirkan bagaimana kita mempunyai pasar yang luas, pasar yang besar. Tentunya untuk dapat besar, kita harus mulai dari hal yang kecil. Nah, yang ketiga, ya, ini bagaimana kita memikirkan barang yang kita jual itu pelanggan ini akan pesan lagi, jadi tidak putus. Nah, kita harus memikirkan barang apa yang dapat pelanggan itu beli, lalu dia ingin pesan lagi. Nah, jadi dia ada repeat order, ada yang ingin pesan lagi, sehingga kita pun dapat income yang lumayan, yang bagus. Walaupun mungkin
marginnya sedikit. Tapi tidak apa, tapi karena dia repeat order terus, dia pesan lagi terus, sehingga punya profit yang banyak. Nah, saat ini kita mesti mengkaji ulang dengan apa yang sudah saya sharekan tadi, supaya kita paham dengan apa yang saat ini yang terjadi dalam bisnis kita. Kita harus dapat survive, semangat, dan bertahan supaya dapat hidup bahagia, hidup senang, hidup sehat, damai, dan sejahtera. Nah, satu hal yang terpenting, hidup itu harus punya yang namanya tujuan, harus punya yang namanya destination. Kita ini mau jadi apa? Kita selalu memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depannya, berinovasi, sehingga pun kita dapat melangsungkan kehidupan dengan baik. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dapat mendapatkan sesuatu dari sharing saya pada hari ini. Saya percaya bahwa semua ibu punya potensi yang bagus, yang semangat, sehingga dapat meneruskan perjuangan ibu-ibu semua. Dan tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Jadi Bapak Ibu bersemangatlah, dan senantiasa ibu-ibu semua dilindungi sama Tuhan, dan pasti kita